Tuhan Allah tuh hakikat alam, kita masukin. Hati-hati, jangan sampai kada pinandul lagi. Mulai ini jatuh kita nih, mulai ini jatuh dikenalkan hanya bertuhan Allah. Mulai ini jatuh dikenalkan taat kepada Allah. Mulai ini jatuh kita ini hanya memuji Allah. Sampai Tuhan ada pinandul di Tuhan. Mati ada cahaya, ada selamat. Makanya pian jangan bingung, memberitahukan dulu berapa banyak orang yang menyempurnakan kehidupan duniawinya. Apa nang belum lagi ada, umpama di rumah belum ada motor, nukar motor. Belum ada pekakas lagi nang perabot rumah tangga, nukar lengkapi. Berapa banyak orang yang cuma ingin menyempurnakan kehidupan duniawi. Sangat sedikit sekali orang yang kepingin sempurna setelah mati. Kehidupan setelah mati sedikit sekali. Nah, nggak sempurna. Nah, sedikit banyak. Coba lihat di soal dunia. Apa nang lalu? Rumah baru mau pagar-pagar. Orang berpagar bergombong, tengkar bergombong. Anak dilengkapi dunianya. Tapi kenapa kada mau menyempurnakan hidup setelah mati? Kan bingung. Menunjukkan orang buta. Nah, ya, kenapa dilawan orang buta? Buta. Orang buta nih pakai gue pian kuciaki kan dengar juga. Orang buta tahu dilawan. Nah, hanya kau melawan orang buta ini sikungnya Joko Tingkir. Itu kegamatan. Jadi nur tadilah, sehingga panakan alam serta isi ini kepada Muhammad. Alam serta isi ini panakan kepada Muhammad. Siapa yang dimaksud Muhammad? Iya, nur. Siapa yang dikehendaki nur? Iya, sifat Allah. Siapa yang dikehendaki sifat Allah? Ya jatuh. Makanya kada denang dia lihat lagi. Ini lihat alam serta isi. Pandangan orang sah. Panakan alam. Serta alam serta isi ya Muhammad. Wujud Muhammad. Salaman ini Muhammad. Sedangkan yang dikehendaki Muhammad siapa? Iya, nur. Begitu nur jahir bangaren Muhammad. Makanya dikatakan nurnya tuh nur. Begitu nur jahir sempurna bangaren Muhammad. Lelakian, bibinian, alam serta isi. 7 petala langit, 7 petala bumi Muhammad yang terbit dari nurnya. Sedangkan nur itu adalah sifat Allah. Wa sifati, nah sifat itu kada lain
dia ada lain dia nani hanya jatuhan aja ada ya ini napana beratakan. Nah, belajar membaca buahnya P apa N anak panakan alam nyatakan Muhammad ini sampai wujud panakan Muhammad kepada nur karena sebenarnya Muhammad itu nur panakan nur kepada sifat sebenarnya itu tuh sifat Tuhan jawab aja lagi wasifati lagi sifat tuh dia Tuhan kada lain aku jadi yang ada hanya itu ada kulika bila pian mengarasi kulikaras mau dibiar bakas itu malah dilawan sih malah masih itu jangan karena hujan lalu letoy jangan dikarasi lagi jangan dikarasi oleh karenanya inilah yang dikehendaki hakikat insan. Jadi hakikat insan sebenarnya ini siapa? Hakikat insan inilah yang dikatakan yang sebenarnya hakikat Allah. Tak dua kali lu nyambat. Sebenarnya itu ya hakikat. Hakikat insan kamil. Insan yang sempurna inilah yang disebutnya hakikat Allah. Sebenarnya Allah sekarang zatnya bernama Muhammad. Ini lihat dulu. Insan inilah yang dimaksud hakikat Allah. Nah sebenarnya Allah. Nah dan zatnya atau dirinya bernama Muhammad. Jelas kan? Itulah yang dimaksud Allah itu hakikat itu zatnya bakalan Muhammad rupanya itu boleh kira di hakikat insan hakikat Allah zatnya bakalan Muhammad sebu Muhammad iyo entah kalau yuk kau makanya jangan sampai keliru memaham kenapa orang-orang cuma mengikut Rasulullah ini nang jahirnya aja berarti lain umat. Masya Allah Bapak Ibu seolah orang yang sudah dia bersahadat ini sah Islam nanti dulu banyak nang ada Islam banyak salah-salah nang di rumah kita belum Islam lagi. Siapa yang kadang mengetahui hakikat syahadat kada Islam karena yang dikehendaki Islam inna dina indallahi di sisi Allah. Banyak orang bersahadat tapi kada beriman karena ini menyatakan Allah Tuhannya Muhammad nang di Madinah. Nanti dulu yang di Madinah memang Nabi dan Rasul kita akui, namun beliau uswatun yang dikehendaki Rasul itu kenali Muhammad. Nah kalau sudah pian kenal Allah Muhammad pada diri sahadatakan. Jadi yang dikehendaki sahadat itu diri pian. Hanya sahadat ini yang diakui Allah umat hambanya dan umat Nabi. Yang aku ngaku jujur sahadat. Hati-hati. Banyak negara Islam
Orang bikin masjid sebesar-besarnya dan semegah-megahnya, tapi kadang mau membangun masjid pada dirinya belum dibangun lagi. Ayo nambah haji tadi, nambah umrah, ziarah ke makam Rasulullah. Itu yang uswatun hasanah kita akui Nabi dan Rasul. Yang talincai nanti Banjar, talincai nanti Banjar, ngerti lah. Nanti Banjar taling ada Pinando. Nah, sia-sia berhaji umrah, malas banget, malas. Tuh gini himung badan, himung salahmu, salah himung. Allahu Rabbi. Jadinya anda ulune kasar biar banyak nang di kampung nih ke Islam, banyak. Di Banjar ini banyak lagi yang ada Islam, banyak ada Islam. Hanya bujur-bujur kenal sudah Muhammad. Nah ini jadi bernamalah insan kamil. Nah ini namanya insan kamil. Alam serta isi termasuk ya insan. Siapa insan kamil? Manusia yang sempurna tuh. Itulah hakikat Allah, yakni jat. Namun jatnya bernama Muhammad. Makanya kalau orang sembahyang, jangan salah paham, apalagi yang sekali-sekali mendengar, hati-hati. Jangan menyalahkan dulu. Bila pian kada sepaham terus jangan disalahkan. Pian nggak umpat-umpat, yang ada kan narasi. Bagi mereka yang sudah mencapai keyakinan yang mantap, bacaan-bacaan di dalam sholat ini selawat semuanya, karena dia mengerti hakikat di dalam sholat, dalam sembahyang tidak ada yang disembah, tidak ada yang menyembah. Di dalam berzikir tidak ada yang dipuji, tidak ada yang memuji, melainkan tatkala sholatkah, tatkala berzikirkah, mengisyaratkan keberadaan wujud. Ini yang dipujinya dirinya, sambat aja apa, mengisyaratkan ini lah. Insan sumpah yang insan tadi saya bagian sumpah. Tapi mau sudah tahu jangan lolos banyak. Makanya doa iftitah orang Allahu Akbar sallallahu ala Muhammad, wallahu akbar sallallahu ala Muhammad, wallahu akbar sallallahu ala Muhammad, wallahu malikul qudus. Ampun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rasulullah, anta waliyun fid dunya wal akhirah, asbih alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa syafaatika fid dunya wal akhirah. Itu doa kita. Setelah baca Fatihah, baca ayat sebelum ruku, sallallahu ala Muhammad wallahu ahad, Allahu akbar ruku. Apa bacaannya? Sallallahu ala Muhammad wallahu ahad,
Sami Allahu liman hamidah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sujud, Allahu Akbar, sallallahu ala Muhammad wallahu ahad. Duduk antara dua sujud, sallallahu ala Muhammad wallahu ahad, sallallahu ala Muhammad wallahu akbar, sallallahu ala Muhammad wallahu malikul qudus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sujud yang kedua sama, sallallahu ala Muhammad wallahu ahad. Tahiyatnya apa? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu anni Ahmad ainul haq. Sebenar diri Ahmad. Begitu jahir bangaran Muhammad. Ashhadu anni Ahmad ainul haq. Sambungannya, sallallahu ala Muhammad wallahu ahad, sallallahu ala Muhammad wallahu akbar, sallallahu ala Muhammad wallahu malikul qudus. Ya man hu ya man la ilaha illahu. Tetap sampai tahiyat awal. Sambung tahiyat akhir, salawat lagi. Sambungannya tahiyat akhir setelah yaman hu yaman la ilaha illahu, sallallahu ala Muhammad wallahu ahad, sallallahu ala Muhammad wallahu akbar, sallallahu ala Muhammad wallahu malikul qudus. Ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rasulullah, anta waliyun fid dunya wal akhirah. Nang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ulama, asbiq alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa syafa'atika fid dunya wal akhirah. Syukran alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Rasul. Ulama, ulun kada membawa impian merubah. Itulah keberadaannya pakaian mereka-mereka yang sudah wasil, mereka yang sudah paham betul kedudukan di diri. Menyatakan ini kada membawa merubah. Di sini merubah sebenarnya baca. Bukan boleh merubah. Pian hendak ruku subhana rabbil azim ayu. Jangan mengadakan orang sesat. Dua dia puji itu ketuhanan, berarti nang kadawan itu kahahan tuan. Kesarapiannya dua aja di dunia ini, nak jadi Tuhan, nak jadi hantu. Kada ada pilihan. Dua aja. Makanya dulu datang ke sini diundang kada, diantar kada, ya jelangkung. Artinya kan dipaksakan kada. Nah, mumpung masih mau melajari, sudah. Jadi disinilah yang dikatakan hakikatin. Jadi insan sebenarnya ini adalah hakikat Allah dan zatnya bernama Muhammad. Jadi kalau sudah mengerti, kemudian maka menjadi rahasia kita. Jadi rahasia kita. Siapa rahasia kita? Ya Muhammad. Sosok si insan tadi menjadi rahasia kita. Ini
rahasia kita sebenarnya. Selain daripada dikatakan ini adalah merupakan rahasia kita, disinilah tidak lagi terdinding jahir batin. Ulang minggu tadi, yang jahir tubuh kan asap, yang batin nyawa. Yang jahir tubuh kasar terbit daripada 4 nasar, dapat dilihat lah. Kemudian yang batin itu adalah nyawa terbit daripada nur. Diri yang batin tidak bisa dilihat, namun dia bisa dilihat dengan keberadaan diri yang jahir. Berarti diri yang jahir kenyataan diri yang batin. Sedangkan diri yang batin ini sifat Tuhan. Jawab aja lagi kada lain. Dengan begitu, dengan ilmu yang sebenarnya dan ma'rifat yang sempurna, jahir batin kada terdinding. Kalau jahir batin kada terdinding, berarti Tuhan itu kada terhijau. Makanya apa jadi piani jadi saudara melihat Tuhan? Belum betapun Pak. Jadi terdinding lawan Tuhan ini kenapa? Karena masih dalam kata-kata kita akhwat. Karena masih menyangka insan diri kita. Karena masih rasa sorak. Lalu terdinding lawan Tuhan. Kada tahu rahasia insan. Ulang. Jadi dengan demikian yang ulun sebut tadi, pada ilmu sebenarnya dan ma'rifat yang sempurna, jahir batin kada terdinding. Yang jahir kenyataan, yang batin sudah. Yang batin sifat Tuhan. Berarti ini siapa? Kada terdinding, betul? Ayo, di mana menyatakan kada ada dinding? Lihat. La ilaha illallah hadiri. La ilaha illallah batin. Jahir hadir. Ini lu hapus dulu. Kita bahas. Ini mau pukul 2 apa nih lah? Biar nggak ada apa-apa, lu ada. Jahir batin kada terdinding. Nih lihat, la ilaha illallah. Hadir. La ilaha illallah. Ya, apa namanya yang batin? Hadiri yang zahir. Ini diri kita. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hadir akan dapur. Jangan lagi mencari Tuhan. Siapa nambah maulid? Guru-guru maulid. Jangan membunguli umat lagi. Jangan kasih umat sesatan maulid. Kita tanggung jawablah guru-guru maulid ini. Banyak tertanggung jawab. Umat ini dibiarkan hayal. An-Nabi hadirin, maka sudah dipadahkan hadir. Hakikat Nabi itu yang nur, sedangkan nur begitu jahir bangaran Muhammad. Inilah kejahiran Tuhan. Jangan dibiarkan umat hayal dalam benda. Ulun kadang mempermasalahkan gendangnya. Jangan dibiarkan umat hayal.
dengan asiknya gendang, dengan merdunya suara maulid. An-Nabi hadirin i'lamu ilma. Kenapa kata dia? Nabi itu hadir. Hakikat Nabi adalah nur. Nur, Tuhan ingin dikenal, menyatakannya pada nur. Nur inilah hakikat Nabi SAW. Begitu jahir bangaran Muhammad rupa insan. Kenapa ada hadir? Ini Habib-habibnya kayak 7 jam ke atas. Allah hendak ngomeli umat aja. Di Banjar nih paling nyaman bubuhannya, cari duit paling nyaman. Belum belak-belakan aja. Datang dari Jawa, ya ada semua Pak. Paling banyak cari. Karena umumnya Banjarmasin hormat tunduk lembutnya. Cuman silahkan pian tunduk, nang bujur Habib jangan habiban. Ngertilah. Jangan sekedar gelar, nang betul-betul mengetahui hakikat Rasul. Ya, pian pun Muhammad Rasulullah, namanya Habib. Cuman pian ini alanya di muka aja kan ada. Menulunya lah ada aja. Ingat, ulun menyatakan yang sebenarnya terserah pian mau tersinggung mau tidak. Pian ulun mana boleh ada. Itu aja lah. Ulun bisa aja menutup-nutupi. Bisa. Kenapa tidak bisa? Terserah dalam lah. Pernah memainan nak ulun tutupi bisa juga, nak ulun buka bisa juga. Boleh kan? Ayo membujur Habib. Ngerti ini. Menurut bujur Habib dasar bujur. Andai kata nang di Madinah hadir sampean baca selawat itu, kehadirannya beliau nyatakan di diri hadir. La ilaha illallah hadir. Tidak ada Tuhan selain Allah, hadir akan daku jahir batin kada tadi. Allah Ta'ala nyata pada diri, terlebih nyata daripada yang lain, maka saksikan oleh masing-masing aja saksi ya. Di mana dalilnya? Zahiru Rabbi wa batinu abdi. Yang ada ini, insan ini adalah kejahiran Tuhan, namun dirahasiakan hamba yang mengerti. Artinya apa lagi? Artinya apa? Insan ini nama jahir Allah, nama batin. Biar ini sudah ngarangnya insan. Apa lagi? Allah, nama batin. Atau lagi maksudnya apa? Menyatakan hadirnya. Sebenarnya insan atau manusia ini kelakuan Tuhan. Sebenarnya apa adalah sifat. Sebenarnya sifat adalah ya. Apa lagi? La ilaha illallah hadirin. Pegang kuat. Jangan jual gaya. Biar aja orang berdalil apa. Yang kedua, bahwa jahir batin kada terdinding, dengan kata lain Tuhan kada terhijab. Bagaimana bisa menghijab Tuhan? Kau lebih dinding Tuhan.
salaman. Allahu nurus samawati wal Allah. Kayak apa ini sampai dengan tuh? Allah nyata pada nur, nurnya jahir semesta alam. Apana ada di langit, apana di bumi. Itu situ. Makanya tadi julun pandang dengan mata hati hanya nur dua yang jahir. Bila pian memandang nur, tak pandang ada Tuhan. Jelas. Ini bila pian memandang papan tulis, tak pandang ada refleks. Nah, ya jelas saya terpandang. Malah ada terpandang. Yang kedua, la ilaha illallah ma'i. Tidak ada Tuhan selain Allah yang dia sertaku. Ada berpisah di lapian dari sekarang, berpisah hancur kena dalam kubur. Jangankan dalam kubur, orang yang berpisah lawan Tuhan segala ibadahnya kada diterima. Ini berpisah lawan Tuhan. Muntungnya jalillahi ta'ala ini muntung. Orang yang berpisah dengan Tuhan, semua ibadahnya batal. Dan kalau dia nanti masuk ke dalam kubur, hancur juga, berpisah. Jahir batin itu kada tak pisah. La ilaha illallah ma'i. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang batin ma'i, sertaku jahir. Dirinya bernama Muhammad, rupanya insan. Makanya bila hendak asana kamari, jangan sorangan. Ngerti? Jangan sorangan. Ngerti lah? Jangan sorangan nih. Jangan sorangan. Di mana maksud dan tanda bukti pengertian bahwa Allah ini serta kita? Jahir dan batin Muhammad itulah Allah Ta'ala. Jahir Muhammad dan batin Muhammad itu Allah Ta'ala. Belum paham kan? Adalah Allah nama bagi zatnya, yakni batin Muhammad. Adalah Ta'ala nama bagi sifatnya, yakni jahir Muhammad. Jahir batin Muhammad ini Allah Ta'ala mana tak bisa. Makanya mesrakan roh dan jasad dia supaya tak bisa. Bagaimana mesranya? Roh lawan jasad, darah lawan daging. Mesrakan supaya jangan hancur. Bila lain, kullu syai'in halikun. Bila lain, apa sesuatu hancur dan binasa, illa wajhah, kecuali jatuh. Banyak orang-orang yang salah mengartikan keberadaannya Allah Ta'ala. Pokoknya julun dua aja, biar kan dosa berbungkaran dosa. Menyandak wani berbungkaran, ayo dua aja julun bilang mengakan ilmu. Bilanya boleh, pertama kada hancur atau lenyap sama sekali, dua aja. Itu keyakinan masing-masing lah. Dua aja. Bilanya boleh, kekalnya untuk
Ya pakai utuh, nama meninggal di utuh. Biar puluh tahun. Utuhnya mana nyambung nggak? Desa utuh. Artinya kan kekal atau hilang sama sekali. Asal pegang bujur-bujur, disertai adab lah. Disertai adab. Nah adab. Allah. Belum ada nyuruh kian sembahyang, cuma lu menyarankan disertai adat jadi gawi, disertai adat. Belum ada nyuruh disertai adat. Bagus kalau nomor menyuruh adalah tapi disertai adat. Jadi sempurna. Karena pengajian ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sampai bulu kurang ada bisa. Bila berpisah kita sakit. Yang ketiga, la ilaha illallah. Muhid. Muhid. Tidak ada Tuhan selain Allah yang meliputi. Masya Allah, meliputi apa maksud meliputi? Adalah segala sesuatunya tidak bercerai, tidak berpisah dengan Allah. Kada ada berpisah. Pian kalau berpisah Allah. Iya wujud nur. Nur siapa? Rahasia tuh. Dari awal sampai akhir kada berpisah. Kada berpisah. Mungkin. Nah seputar Indonesia nah. Mungkin. Kemana aja nak bawa diri? Bawa situ. Kemana? Di mana? Makanya begitu Datuk Nuraya ditanya oleh Datuk Sanggul, begitu Sidin datang, Sidin pian dikejar orang membawa kitab tuh. Kitab itu namanya Bayanullah. Hanya saja begitu lawan Datuk Sanggul, lawan Datuk Kalampayan waktu di Makkah membagi, lalu di ngarani berencong. Asalnya Bayanullah. Bayanullah itu artinya apa? Penjelasan tentang Tuhan. Asalnya namanya Bayanullah. Sampai-sampai Datuk Kalampayan di Makkah ambil mandau nak membala kitab dakwah. Kitab nak panggil sini lo mandau, ambil mandau di kamar santai jadi Sanggul dakwah. Lawan ibu jari dia tu Sanggul. Naikkan separuh, dah separuh. Bahaya pun baca, ikut lah nak baca tu naik. Datangnya kan tata-tata. Nah lalu di ngarani kita berencong. Asalnya Bayanullah. Cerita sayang benar orang mengaji. Di dalam kitab katakan ilmu yang bermanfaat itu tak lebih. Banyak sekali orang menggambarkan, menyebutkan ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu adalah orang yang menghormati, orang yang memberikan ilmu. Betar, kada salah, bujur itu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah orang yang dia amalkan ilmunya. Benar, kada salah itu. Tapi sebenarnya di puncak ilmu yang bermanfaat itu adalah orang yang mengenal zat, sifat, asma dan af'alnya Allah, serta berbakti kepada Allah dan beradab dengannya. Jangan ngaji ke mana?
ke Timur Tengah situ, ke Makkah, Madinah, Mesir, Hadramaut, bila ada tauhid Tuhan belum dapatkan manfaat ilmu. Belum. Sorban aja nampil lilit kayak Habib Umar belum. Lilit. Nah, lihatin, lilit. Sini muncul pian Pak. Sekadar hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab, itu isinya tahu lah. Isi yang diberita nang dalam kitab. Nah, sekadar tahu arti uang penyalam, ini mau Pak. Bila pian bakunyung aja di permukaan air, tahulah bagaimana mutiara. Punya hanya biar kau berkesah karena sudah melihat bagaimana keindahan nah ada di laut mutiara yang ada padanya. Ini biar langsung berkesah, bisa bukunya berkesah, gak tahu lagi di dalamnya apa. Ngerti karena mungkin aku orang ngerti. Sekadar bisa baca kitab, Quran, ayat Quran, hadis, hafal, kadang menghinakan pondokan. Biar sekali aja ngaji sini, emang gue pikirin, aku cari duit gua. Bagimu Tuhan meliputi. Kalau segala sesuatu yang di alam ini tidak pernah bercerai berpisah lawan Tuhan, disinilah tidak berpisah sifat dengan ya. Ini sifatnya. Sifat tadi yang batin ya akhir. Ada berpisah sifat lawan dia. Artinya apa? Tuhan lawan makhluk ada berpisah. Tuhan lawan makhluk ada babi wa huwa ma'akum aina kuntum, dia serta kamu di mana saja kamu di mana kamu berada, dia serta kamu. Jahil batin kada tadi la ilaha illallah mawjud maut. Tidak ada Tuhan selain Allah yang dia mawjud. Bagaimana menyatakan mawjud? Panakan sifat hamba, maka nyatalah sifat Tuhan. Nah, jangan soran. Ini sifat. Sekali lagi, panakan arti panah tubuh dan artikan bu arti panah tuh lebur atau lenyap atau hilang. Enggak ini aja dah, pian jangan merasa itu aja. Mungkin karena bila ditakuni ungu, adakah kau merasa? Nah, tak ada merasa gitu. Tuh ungu dirinya ungu menakunin itu. Adakah kau merasa? Tidak akan merasa itu. Ya ungu ini bukan mahamu itu. Air lagu rumah dia lah. Raman. Raman ini selalu ada di balik rumah. Mungkin. Maka itu dulu tuh selalu joget di muka. Karena buru di gepoknya. Maka dulu nak juga. Kenapa lah? Dewa aja nafsu ya Allah. Mau dipengajem kalau lain pulang ya. Nah, kembali. Hilangkan, panakan sifat hamba, maka nyatalah sifat Tuhan. Dasar lain seorang, maka itu jamaah sekalian.
Nina, supaya pas mempanakan sifat hambanya ke sifat Tuhan. Kita ini ada yang sebenarnya ada. Ini ada yang sebenarnya ada. Kenapa? Karena keberadaan kita bukan wujud kita. Oleh karenanya, pian jangan lalai. Jangan lalai, jangan lupa di dalam menilik zatnya. Dan daya upayanya. Karena inilah haknya, yakni wujudnya. Kita ini ada padahal di dalam tiada. Keberadaan kita bukan wujud kita. Inilah yang dipadakan haknya, yakni wujud. Haknya itu wujud. Maka itu disebutkan la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud, hanya Allah. Ya mudah-mudahan Bulu ini selalu minta 3 aja. Kada banyak. Dan jamaah berataan yang masih mengajar atau yang telah kembali, berikan kesehatan, dimurahkan rezeki, pokoknya bila mati masuk surga. Tuhan baru lagi deh. Biar ada meminta surga. Orang surga itu melihat Tuhan. Wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nazira. Wajah orang mukmin berseri-seri. Wajah orang mukmin penghuni surga berseri-seri karena melihat jat keelokan Tuhan, karena melihat ya. Berarti ahli surga. Wajib orang ma'rifat, wajib surga, harus nang tahijab, wajib neraka. Jangan tapi mengaras. Jangan gengsi mengaji. Jangan gengsi ngaji. Nya Abu Jahal saking parah lawan Nabi, ya gengsi. Akhirnya celaka. Coba jangan gengsi. Gengsi. Nang mulut Abu Jahal. Kalau lu parah, lu gengsi mengaji. Aku nang jauh-jauh ngaji, wayo nambah pahala, iya itu. Ya aja nang bekandaran, nang berjalan betis. Nah, yang menjadi pahala, jalan betis itu. Mungkin mulai gabut. Nah, enak pahala ya, atau besar. Iya, kisahnya aja taat lawan Tuhan. Padahal nang diuntingnya pun Tuhan juga. Ya Tuhan unting jenda ini. Kalau sudah menyatakan sedemikian rupa, la maujuda bihaqqin illallah. Inilah ayat yang didasarkan bagaimana Tuhan sebutkan innallaha ala kulli syai'in muhit. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala meliputi atas segala sesuatu. Artinya apa? Di mana buktinya bahwa Tuhan meliputi? Coba kata Allah wahda la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu akhirnya apa? Harus Allah wahda la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pegang dulu. Baca lagi la ilaha illallah Muhammad rasul. Itu apa? Dia membaca aja dah tahu si hak. Monsiku tahu dia. Tuh pernah pilih. Tuh siku.
Jujur ada. Pun sego. Belum tulis tangan, lihat ya. Lihat baik-baik. Kenapa? Akhirnya nih hak. Ini nah. Allah wahdah la syarikalah. Jangan mandak-mandak tulisannya aja tahu. Allahu wahdah la syarikalah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, lawan la ilaha illallah. Nah, hayat Muhammad Rasulullah. Kalimat ini diakhiri dengan hak. Apa itu hak? Hak jahir menjadi diri kita, yakni wujud Allah. Haknya ini nah Allah wahdah la syarikalah. Muhammadan abdu wa rasul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat ini diakhiri dengan hak. Hak itu menjahir, hak itu jahir menjadi diri kita, yakni wujud Allah. Wujud Allah. Apalagi hak itu? Hak itulah yang dikatakan idopi. Apa itu idopi? Wujud mutlak. Wujud mutlak. Apa itu mutlak? Rupanya sendiri. Sekali lagi kita, rupanya sendiri. Ngerti lah? Rupanya sendiri, kedatangan lainnya. Ini rupanya sendiri. Karena rupanya sendiri, dengar baik-baik. Tajalijat serupa jat. Tajalijat serupa jat. Ngerti loh? Tuhan tuh nyata dan mutlak dirinya, yakni rupanya sendiri. Tajalijat serupa jat. Itu aja sudah, supaya mudah biar bicara amin. Tajalijat serupa jat. Nah, bicara amin. Nah, jadi Suparman. Tajalijat serupa jat. Nah, dalam bicara amin sudah. Tajalijat serupa jat. Lalu inilah yang dikatakan insan yang ada tajalijat serupa. Kalau Tuhan hendak melihat dirinya, dia cukup melihat alam. Makanya biar kayak itu juga, barang siapa yang melihat diri, itulah rupa Tuhan sebenarnya. Asal pian tadi panah. Ini dimana pian tak melihat Tuhan. Nah, jadi pian kada melihat Tuhan. Barang siapa yang dia melihat dirinya, maka tidak terlihat Tuhannya. Namun barang siapa yang sudah melihat Tuhannya, maka yang lainnya pun tidak terlihat. Ada terlihat? Ada terlihat lagi. Dan apa? La ilaha illallah. Ayat 7 bila sangin lawan la ilaha illallah. Pokoknya sangin lawan la ilaha. Jadi hanya tadi belum buktikan.
Zat, sifat, asma dan af'al Allah gaib dia kepada 4 alam. Alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan. Nah, sempurna di alam insan ini lalu banaran Muhammad. Masya Allah. Ya, lihatin. Jangan lagi cari itu kan. Tuhannya lalu sesungguhnya ini gitu Tuhan aja kan. Nah, ini nah. Zat, sifat, asma dan af'al. Zat, diri, sifat, rupa, asma, nama, af'al, kelakuan Allah. Dia gaib. Gaib. Nah, bahasa ulun ini gaib. Kepada alam. Nah, kepada alam apa? Alam ruh, alam misal, alam jisim atau ajsam, alam Zat, sifat, asma dan af'al Allah gaib dia kepada 4 alam. Alam ruh, misal, jisim atau ajsam dan insan. Sempurnanya di alam insan. Maka benaran Muhammad mim ha mim. Ini semua insannya tadi. Siapa? Muhammad. Boleh kata mim. Zat, sifat, asma dan af'al dia gaib kepada 4 alam. Zat gaib kepada alam ruh, sifat gaib kepada alam misal, kemudian asma gaib kepada alam jisim atau ajsam, af'al gaib kepada alam insan. Alam ruh, alam misal, alam ajsam atau insan sempurna di alam insan. Lalu benaran Muhammad. Siapa insan? Muhammad. Siapa Muhammad? Makanya jangan mencari Allah, karena Allah sudah menjadi sekalian batang tubuhnya. Nah, mencari Tuhan yang arahkan biar semakin mencari mun sudah ini semakin pian jauh lawan Tuhan. Kayak apa? Nah, semakin jauh. Bila semakin pian cari, ulun bukan mengatakan lalu kada mengaji, artinya sudah tak semakin dicari kemana. Nah, kayak apa? Nyenak jadi kayak apa? Nah, semakin pian dicari, semakin jauh. Coba dulu. Semakin jauh lawan Tuhan, semakin dicari. Bukan berarti kadang mengaji dikaji, bujur-bujur dikaji. Oleh karenanya jamaah sekalian, tubuh kita yang ada ini sebenarnya jauh. Ada awal lagi ulang bicara. Jadi benar kalau lisanmu itu benar. Tubuh kita yang jahir ini, yakni rupa jahir hakikat Muhammad yang sebenarnya adalah Allah. Ini adalah hijab. Tubuh kita yang ada ini sebenarnya hijab. Belum beritahu. Kenapa demikian? Tatkala Allah sendirinya, tatkala Allah gaib sendirinya di dalam kosong. Nah, lihat ya, tahan dulu.
tatkala Allah gaib sendirinya bernama dia Kun Huzan. Kun Huzan. Terserah ini banyak namanya Kun Huzan, Lata'in, Al-Haq, apalagi Zatul Bukti. Artinya tatkala Allah gaib sendirinya bernama itu tadi Kun Huzan. Disinilah Muhammad bernama Allah. Muhammad masih bernama Allah. Nah kemudian Allah bernama Muhammad tatkala dia menyatakannya kepada Nur, berarti Allah bernama Muhammad. Nah sekarang begitu Nurnya jahir, maka Muhammad mesra menjadi diri. Jelas? Itulah di dalam hadis kuntu kanzan makhfiyan. Aku berada pada satu perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbartu an u'rafa. Aku ingin dikenal. Nyata pada Nur. Fakhalaqtul khalaqa. Nyata kepada Nur. Begitu Nurnya jahir, fa'ahbartu an u'rafa fakhalaqa. Kejadian Nur tadi. Fakhalaqtul khalaqa fa'arafu bi, supaya kenal. Nih, lihat ini. Lihat lagi. Nih Muhammad bernama Allah. Kemudian Allah bernama Muhammad waktu Nur. Kemudian Muhammad mesra menjadi diri ke 00.01. Ya. Jelas? Berarti insan inilah yang menghimpun semua martabat. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam, arwah, alam, misal, alam, ajsam, alam, insan inilah yang menghimpun semua martabat. Bahkan insan inilah yang menghimpun semua alam. Alam, arwah, alam, misal, alam, ajsam, alam, insan. Atau alam lahud, alam jabar, alam malakut, alam nasut ya kita. Hakikat kebesaran Nur Muhammad itu dia terdiri kepada 4 alam. Alam lahud, alam jabarut, alam malakut, alam nasut. Alam nasut ya kita. Himpun ini sudah himpunan. Kayak apa lagi nih himpunannya? Kenapa lagi dicerai-cerai? Oleh karenanya disinilah kebenaran mereka yang menyebutkan tidak salah kalau Al-Halak mengatakan anak, cuman menjadi fitnah bagi orang-orang yang belum sampai ilmu anak. Akulah kebenaran Tuhan ini. Jadi fitnah. Kalau salah, dengar, kalau Al-Halak itu salah, berarti Muhammad di Madinah itu salah juga. Kalau binakatulahan dulu, dengar dulu. Rasulullah pernah bilang, Allah, la ilaha illa ana. Aku Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan aku. Tunang di Madinah mengatakan. Siapa yang mengatakan salah? Ayo, bilang. Itu nanti kita akan ada beberapa penjelasan. Belum nanti sebutkan Rasulullah pernah menyebutkan. Kemudian Al-Halak pernah menyebutkan, Abu Yazid pernah menyebutkan. Sebut nama-namanya dulu, nanti rumusan semuanya. Rasulullah, Muhammad bin Abdullah, Abu Yazid Al-Bustami, Al-Halak Husin bin Mansur, Syekh Abdul Hamid Abulung,
Sungai Batam, Dato Sanggul, Syekh Abdul Rahman, Palembang, Dato Kelampayan, Syekh Muhammad Arsan. Mereka ini menyebutkan kebenaran diri, tidak ada Tuhan. Bayangkan, Dato Kelampayan menyebut, karena orang sudah mengenal. Makanya jangan menyalahkan orang dulu. Lemes nih nyalahkan. Modal apa? Ulun bukan ulun kada link juga. Jadi bisa menyalahkan orang. Pikirkan dulu. Masalahnya ini bisa nyalahkan aja. Ini masalahnya juga tahu juga. Menyalahkan tapi dulu salahnya di mana? Nyalah tahu juga ya. Dan nyalah orang. Di sini kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin sekalian. Masih bisa lo teruskan? Ketahui rahasia Adam dan insan sehingga betul-betul diri ini asa dan merupakan kebenaran Tuhan itu adanya. Yang dimaksud tadi Allah itu hakikat Allah itu hakikat insan. Adam itu siapa? Insan itu siapa? Secara syariat Adam itu adalah nama wujud keesaan daripada api, angin, air, serta tanah. Ini secara syariat. Nama wujud keesaan api, angin, air, dan tanah sesuai Quran. Berdalil. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh ya Tuhan, kami jadikan manusia itu daripada bumi atau tanah yang murni dan disempurnakan. Nah ini secara syariat. Adapun insan atau manusia secara syariat siapa ini? Nama keesaan daripada air mani suami istri. Mana dalilnya? Quran 30 juz 78. Ini hafal Quran, cari itu. Dalam surah apa? Surah Al-Insan. Rajinkan orang sembahyang sujud sajadah. Ayat yang kedua. Apa tak? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Surah Al-Insan. Hal atal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itulah. Nah, pada ayat yang keberapa itu? Inna khalaqnal insan. Inna khalaqnal insana. Semuanya min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Artinya Tuhan, sesungguhnya kami jadikan manusia ini dari air mani yang bercampur suami istri, dan kami uji kepadanya dengan adanya perintah dan larangan, sehingga kami jadikan padanya pendengaran dan penglihatan. Sekarang secara hakikat siapa insan? Adam sudah kita ketahui secara syariat, pengertian Adam, pengertian insan. Sekarang secara hakikat siapa insan? Hakikat insan ini tiada lain adalah wujud keesaan, kebesaran, dan kesempurnaan tajalli Nur Muhammad. Nur Muhammad siapa?
Siapa Nur Muhammad? Rahasia. Begitu Nur Muhammad sempurna jadi manusia. Ini Bang Aran di mana dalilnya? Wa nansuru rahmata wa huwal waliyul halim, dan kami limpahkan rahmat sehingga sempurna insan, dan akulah ya Tuhan sebagai wakilnya dan orang yang memeliharanya. Insan ini adalah wujud keesaan, kebesaran, kesempurnaan tajalli Nur Muhammad. Jadi pada saat kita memuji, ulang lagi, pada saat kita memuji sebenarnya mengisyaratkan kesempurnaan di diri. Sebut lihat ini Muhammad sebut subhanallah. Si Muhammad Nabi yang kata Muhammad tadi nama jet Tuhan. Alhamdulillah si Muhammad ya wujudin. Allahu Akbar Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. Hati-hati jangan memuji yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha. Jadi kalimat tasbih. Jadi waktu memuji itu mengisyaratkan wujud di kesempurnaan wujud dirinya. Maha suci aku ya Tuhan. Cuman karena pian batahan di manusia wujud pian seolah pian memuji, lalu pian seolah memuji Maha suci Allah, padahal ya orang. Jadi jaka Tuhan berpandir bungulika buta ya, ya buta, orang buta orang buta itu orang ada berlampu melawan sama jutanya. Jadi mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan malam ini betul-betul menambah lagi keyakinan dan perbendaharaan ilmu ma'rifat kita. Mudah-mudahan jangan kita dimatikan sebelum sempurna ilmunya Rasulullah dan keyakinan kita sudah lama mantap. Wallahu a'lam bishawab. Itu juga yang harus disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lana imanan wa rahmatan wa إنه نزل علينا من وجل ورزقنا جرمة وأنا عليه وأنا وجعل قولا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.